emang nggak bisa beli, tapi lu bisa sewa mobilnya. Ciri khas Honda dia masih ngample begini. Nah kalau dilihat di bagian sampingnya nggak kelihatan kayak mobil listriknya ya. Akhirnya nih yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama ya kan, Honda mengeluarkan mobil listrik pertamanya, dan ini adalah HRV listrik. Ya namanya bukan HRV listrik sih, karena emang bisa dilihat di depan namanya Honda IN1. Jadi beda namanya, tapi secara desain, dimensi ya kan, tarikan garis-garis desainnya gitu semuanya sekilas mirip lah sama si HRV. Jadi makanya kita nganggapnya ya HRV listrik aja. Dan kita bakal bahas mobil satu ini secara lebih lengkap, makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah kita bahas desainnya dulu. Kalau lihat dari wajahnya nih emang HRV banget. Bisa dilihat dari lampunya, alis lampunya juga itu emang mirip banget sama HRV. Coba bedanya mungkin di bagian grill. Kalau HRV kan ada grill-grill kisi-kisinya gitu ya. Nah kalau di IN1 ini dia dibikin buat tempat pengecasan. Jadi bisa dilihat ini bisa ditutup gitu. Jadi lebih polos tampilannya. Sementara kalau dibuka ya kayak gini nih. Jadi bisa buat ngecas listriknya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Nah kalau dilihat di bagian sampingnya nggak kelihatan kayak mobil listriknya ya, jadi lebih kelihatan kayak HRV gitu mungkin. Bisa dilihat dia tarikan garis desainnya tuh mirip banget. Dia pakai pelek 18 inci dan ada kayak apa sih namanya gue lupa. Pokoknya ini dibikin hitam yang jadi ciri khas buat SUV gitu ya. Terus kalau lihat di belakang dia sama nih kayak HRV ya kan. Dia nggak ninggalin ciri khasnya yang gagang pintunya tuh di sebelah sini. Jadi nggak nongol kayak gitu, dia lebih rapih kelihatannya ditaruh di sebelah sini. Kita cek ke bagian belakangnya yuk. Nah ini di bagian belakangnya sekilas emang mirip juga sama HRV, dari mulai kacanya yang agak apa ya, lebih landai gitu ya, dan emang sebenarnya mirip banget, cuma ada detail-detail yang kecil yang berbeda gitu mungkin. Kalau dilihat lampunya dia juga sama, dia nyambung kanan dan kiri ya kan, dan ini bukan logo H tegak lagi di sini tapi pakai HONDA gitu. Jadi ada lettering Hondanya. Kalau di sebelah kiri ada emblem IN1. Bumper sih ya gitu-gitu aja lah ya, nggak beda jauh. Tapi yang jelas kalau mobil listrik di kolongnya udah nggak ada knalpotnya lagi. Kita lihat ke interiornya yuk, kayak gimana nih. Nah ini interior kalau di Honda HRV listrik, asik. Dia ambience tuh warnanya agak-agak kebiruan, tapi kalau dilihat secara langsung ini banyak warna putihnya, cuma biru itu kayak di jahitan-jahitan di sini-sini aja nih, warna biru. Interior sih kelihatannya nggak kayak mobil listrik ya, mungkin yang kelihatan banget mobil listrik itu adalah head unitnya yang gede banget begini, dan ini tegak lurus, apa ya, potret gitu. Jadi mengingatkan kita sedikit dengan BD Seal yang bisa ditegakin, cuma ini kayaknya nggak bisa di landscapein, jadi cuma tegak doang. Sisanya sih ya masih kayak mobil konvensional lah ya. Karena emang di Jepang mungkin mereka riset juga gimana kalau buat interior, jadi kelihatan di sini masih banyak banget tombol fisik buat ngatur-ngatur apa yang kita butuhin di mobil, dari mulai kaca, spion, terus ini buat fitur-fiturnya si Honda IN1 ini semuanya masih dalam bentuk tombol, bahkan di konsol tengah juga masih bentuk tombol. Terus fiturnya apa aja di sini, kita dapat panel meter yang nggak gede banget, kelihatannya cukup lah gitu. Dia udah LCD, head unitnya gede ya kan. Terus di sini ada wireless charging, ada cup holder, banyak banget di sini pengaturan. Dan buat ngatur transmisinya dia nggak pakai tuas, dia pakai tombol-tombol gini. Jadi ada P, ada N, ada D gitu ya, semuanya di sini. Nah di sini ada driving mode, ada parking brake yang udah elektrik juga, dan udah ada brake hold atau hold kali ya kalau di mobil. Terus ya sisanya sih mirip-mirip. Joknya sih full putih, ini sebenarnya agak bikin apa ya, deg-degan sih pakai warna putih gini karena gampang banget kotor pastinya. Tapi sejauh ini oke lah. Ruang kepala juga lumayan lega, dan joknya udah electric seat juga. Kita lihat ke bagian belakangnya yuk. Nah ini di bagian belakang dari HRV, dia ya emang nggak banyak yang bisa kita mainin di sini, tapi udah ada panel AC di sini, dan ruang kakinya lega banget cuy. Tadi dengan setelan setir gue segitu, ini masih lega banget. Dan bedanya mungkin dia nggak ada panoramik atau sunroofnya ya, jadi agak beda sama HRV. HRV ada sunroofnya, nah yang versi listrik ini nggak ada.
Di sini oke juga, ada senderan tangan yang walaupun ciri khas Honda dia masih ngample begini. Kita bahas mesin listriknya sama baterainya yuk. Nah ini kalau kita buka kap mesinnya dia bener-bener polos, semuanya ditutup cover ya kan, ada logo Honda. Ada beberapa panel yang bisa dibuka tapi kayaknya cuma buat pengisian fluid gitu ya, kayak buat ini di sini ngisi apa, di sana wiper, ini gue nggak tahu, pokoknya isi cairan-cairan lah ya. Itu ada radiator juga, jadi emang nggak bisa kita lihat penggerak listrik secara langsung, apalagi baterainya gitu, karena semua tertanam di dalamnya. Tapi spesifikasinya kita bisa tahu. Jadi dia itu punya motor listrik tenaganya itu sampai 150 kW atau sekitar 204 PS, dan torsinya itu sampai 310 Nm. Ini gede banget buat sebuah HRV gitu ya, karena ini listrik gitu. Kalau HRV nggak sampai segitu tenaganya, dan baterainya itu kapasitasnya sampai 68,8 kWh. Jadi baterainya lumayan gede buat mobil listrik, dan jarak tempuh itu bisa sampai 500 km. Itu berdasarkan pengetesan dari NEDC. Buat ngecasnya gimana? Nah, ngecasnya sendiri dia udah bisa fast charging juga, jadi udah bisa ngebut ngecasnya. Kira-kira sih butuh waktu 1 jam lah ya kalau pakai yang fast charging. Tapi kalau yang pakai yang nggak fast charging gitu, butuh waktunya sekitar 6-8 jam kalau nggak salah. Jadi itu aja nih yang bisa dilihat. Nah, ngecasnya di situ bisa kelihatan kayak tadi gue jelasin. Sekarang kita bahas soal harganya ya. Nah, buat yang berminat sama Honda IN1 atau HRV listrik ini, lu harus denger banget nih informasi yang satu ini, karena mobil ini nggak tersedia banyak buat orang, jadi cuma ada 300 unit di Indonesia, dan harganya itu belum ditentuin nama Honda Prospect Motor. Jadi katanya tuh baru nggak tahu di akhir tahun ini atau di tahun depan gitu, mobil ini baru dikeluarin harga resminya. Mungkin kalau udah keluar harga resminya, unitnya jadi lebih banyak gitu ya, dijual ke massal. Tapi sekarang itu cuma ada 300 unit, dan lu sebenarnya bisa pakai mobil ini buat pribadi gitu ya, tapi ada skema sewa lah yang ditawarin sama Honda. Jadi emang nggak bisa beli, tapi lu bisa sewa mobilnya. Honda tuh ngasih harga sekitar 22 juta rupiah buat pemakaian 1 bulan. Jadi ya seharinya mungkin hampir sejuta lah ya kita buat minjem atau nyewa si HRV listrik ini. Jadi gimana? Tertarik nggak buat nyewa? Karena emang belum bisa dibeli. Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!